Kamu kenapa? Ada cerita apa hari ini? Oh iya, beberapa waktu yang lalu aku sempat baca pertanyaan yang ada di Quora. Pertanyaannya tuh gini, saya menyukai seorang cowok dan dia telah mengetahuinya. Dia memberikan pernyataan yang ambigu dan sudah beberapa bulan seperti membuat saya menunggu. Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaannya seperti itu, dan ada salah satu user yang menjawab pertanyaan itu dan aku suka banget sama jawabannya dia. Jawaban dia tuh gini, mundur mbak, kalau Anda dibuat bertanya-tanya, jadi artinya memang tidak. Kenapa harus menunggu jika yang ditunggu tidak jelas? Dengan perasaannya sendiri aja, dia tidak bisa tegas. Bagaimana bisa Anda menunggu hal yang tidak pasti? Yang ada hanya membuang waktu Anda. Menurut saya, kenapa dia bisa ambigu? Karena kalau dia berkata tidak mau, maka dia akan kehilangan orang yang mencintainya. Intinya, dia tidak mau kehilangan mbak yang sudah jelas mencintainya, tetapi dia juga tidak mau ambil keputusan buat kedepannya karena mungkin dia masih ragu. Saya bicara seperti ini karena saya sudah mengalaminya. Saya dibuat bertanya-tanya dengan perkataannya dan dengan sikapnya. Dan saya lepaskan karena saya tahu jika seseorang membuat saya bertanya-tanya, jadi artinya memang tidak. Saya paksa untuk melepaskannya walau saya sebenarnya belum siap. Tetapi kalau saya tetap bertahan, saya akan semakin terluka. Semua pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda mau ketidakpastian, silahkan Anda bertahan dengan hati yang memang harus kuat. Tetapi jika Anda tidak bisa bertahan lagi, maka lepaskanlah. Ya, seperti itu jawabannya, dan jawabannya kayak bener-bener banget sampai ke hati gitu. Dia bicara seperti itu mungkin karena dia sudah mengalaminya. Dan selain itu dia juga melampirkan 2 quotes. Quotes-nya itu seperti ini. Quotes yang dia dapat dari Twitter kali ya. Salah satu hal yang telat gue sadari adalah ketika seseorang berdiri di batas abu-abu antara iya dan enggak, sudah jelas jawabannya enggak. Karena kalau jawabannya iya, lo gak akan pernah dibikin bingung dan bertanya-tanya. Ya emang bener sih, kalau emang si cowok itu benar-benar menginginkan kita, dia pasti akan segera memberikan kepastian ke kita tanpa kita meminta-minta gitu. Untuk quotes yang satunya, dia membagikan tangkapan layar dari Instagram coretan aksaraku yang isinya itu, kalau makin tak jelas maka lepaskanlah, dia tak layak ditunggu. Ya benar banget sih, kalimat singkat tapi melekat. Ya memang benar adanya kalau cinta itu bisa buat kita buta. Saat kita mencintai seseorang, kita rela mengorbankan segalanya buat kebahagiaan dia. Bahkan kita rela mengorbankan diri sendiri dan melupakan bahwa kita juga butuh bahagia. Meskipun kita udah tahu bahwa orang itu ternyata tidak pernah peduli dan tidak pernah menghargai kita, tapi
kita tetap aja nunggu kepastian darinya. Bukankah itu sama saja kita melukai diri kita dengan harapan yang kita buat sendiri? Dan rasanya kita hanya membuang-buang waktu saja. Jadi lebih baik melanjutkan hidup daripada menahan yang memilih pergi. Jangan sampai karena dibutakan oleh cinta, kita menganggap diri kita baik-baik saja. Padahal kenyataannya kita sedang dilukai oleh orang yang kita suka. Dari itu, kita perlu berdamai dengan kenyataan yang ada. Jika dia ternyata tak menyukai kita, maka kita perlu menerimanya dengan lapang dada. Itu jalan keluar yang terbaik, meski memang menyakitkan. Menunggu itu menyakitkan, begitu pula dengan melupakan. Tapi kebingungan untuk membuat pilihan dan keputusanlah yang bisa lebih menyakitkan dari semuanya. Menunggu juga ada batasnya. Tak bisa kita menyerahkan semua waktu dan kehidupan kita untuk seseorang yang ternyata tak pernah peduli pada kita. Jika sulit untuk melepasnya, maka buatlah jarak dengannya. Berjarak dan menjauh darinya setidaknya bisa membantu kita untuk kembali menata dan menetralkan kembali hati kita. Cuma memang yang paling sulit adalah kontrol diri. Mengontrol diri untuk tidak terus terhanyut dan tenggelam dalam ketidakpastian. Sudahi harapan kosong, bangun harapan yang lebih baik lagi. Kini saat yang tepat untuk menyudahi harapan kosong itu. Akhiri semua khayalan tentang sosoknya yang tak peduli pada kita demi kebaikan kita sendiri. Butuh ketegasan dari dalam diri untuk berhenti berharap. Cinta yang bertepuk sebelah tangan pada dasarnya tidak sehat untuk hati dan perasaan. So, pilihan yang paling bijak dan terbaik untuk kita saat ini adalah berhenti membuat harapan kosong yang hanya akan menyakiti hati. Untuk hati yang patah, semoga bisa kembali utuh dengan rangkaian harapan baru. Relakan dan lepaskan yang tak pernah peduli padamu agar hatimu lebih lapang dan siap menyambut hadirnya seseorang yang lebih baik.